Oke, bentar ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua MPKM kita, Ibu Musrifah Biartanti. Yang terhormat Bapak Yuliansah sebagai narasumber di Festival Kurikulum MBKM PADB ini, dan Pak Wahyu dan Bu Budi juga sebagai tim dari MBKM PADB ini. Untuk teman-teman mahasiswa baik seluruh angkatan, nah dari kampus kita akan mengadakan istilahnya sosialisasi kurikulum MBKM, apalagi untuk yang angkatan 2021 ini ya, yang bahkan belum masuk perkuliahan, masih menunggu gimana sih rasanya kuliah itu, bagaimana ketemu dosen, bagaimana sih untuk jalan-jalan di kampus. Tapi mohon maaf untuk sekarang ditahan dulu karena belajarnya masih dari rumah ya. Oke. Langsung aja kita mulai untuk sedikit bagaimana memberi gambaran tentang MBKM dan berkaitan dengan Festival Kurikulum MBKM ini. Kepada Bapak Yuliansah, saya persilahkan untuk memberi pemaparan secara singkat nanti. Dan nanti setelah pemaparan, kita boleh ada sesi tanya jawab untuk pemendalaman. Untuk Pak Yuliansah, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Suhartanto atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Muslihah Dwihati MPT, pelaksana kurikulum MBKM Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang saya hormati anggota pelaksana ada Bapak Wahyu Ristianto, MSI, dan Ibu Yudit Ayu Respati, MSI. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan rangkaian acara yang kami berikan judul yaitu Festival Kurikulum MBKM. Semoga suara saya bisa terdengar sampai pelosok manapun ke rekan-rekan mahasiswa semua. Mohon maaf mungkin ada suara backsound yang mengganggu sedikit gitu. Semoga tidak sampai mengganggu banyak. Oke, saya mulai. Rangkaian Festival Kurikulum MBKM itu ada 4 kegiatan utama yang kami rancang untuk mahasiswa semua. Yang pertama ada KMMI, Credit Micro Credential, yang di sini merupakan program unggulan yang digagas oleh Kemendikbudristek ya sekarang namanya ya. Kemudian ada lomba video, kemudian ada apresiasi prestasi mahasiswa, dan kemudian ada sayembara voice over. Nah, beberapa hal ini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu program KMMI. Nah, program KMMI ini merupakan sebuah program yang digagas oleh Kemendikbudristek, di mana mahasiswa itu bisa mengikuti short course gitu atau kursus singkat yang kemudian nanti mahasiswa akan memperoleh sertifikasi yang dapat diajukan untuk pertama konversi ke SKS mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah selain nanti mendapatkan konversi ke SKS mata kuliah, KMI-nya, siswa juga akan mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah. Jadi misalnya kalian mengikuti KMMI yang diselenggarakan oleh beberapa jurusan di FEUNY. Di jurusan manajemen dan PADP ada manajemen pemasaran digital kalau tidak salah. Nah, di situ kalian akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu akan dikonversi menjadi mata kuliah dan kalian akan mendapat surat keterangan pendamping ijazah berkaitan dengan short course tersebut. Kemudian, apa sih keuntungan selain mendapatkan sertifikat dan pengakuan di KMMI ini? Yang pertama,
Konversi SKS sudah pasti tadi. Yang kedua, kalian akan mendapatkan uang saku. Nah, uang sakunya sejumlah yang ditawarkan berdasarkan course masing-masing mungkin akan sangat berbeda antara satu perguruan tinggi dan perguruan tinggi yang lain. Ketiga, yaitu pengembangan diri kalian di luar kompetensi inti. Nah, saya yakin dan percaya mungkin di antara mahasiswa-mahasiswa ADP ini mungkin tidak 100% ingin menjadi seorang guru atau tidak 100% ingin menjadi seorang praktisi administrasi. Mungkin ada sebagian yang ingin menjadi digital marketing di bidang e-commerce mungkin, atau jual beli online dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu kesempatan yang baik menurut saya, di mana kita belajar tapi dikasih uang. Selain dapat ilmu, kita juga dapat uang saku. Nah, selamat kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah terdaftar di KMMI untuk tahun ini. KMMI kebetulan ADP menyelenggarakan satu kelas, kemudian manajemen menyelenggarakan beberapa kelas. Nah, yang belum mendaftar mungkin bisa segera masuk ke websitenya nanti supaya bisa mengakses di kmmi.kemendikbud.go.id. Nah, apabila ternyata sudah full, mungkin bisa mengembangkan diri di KMMI yang lainnya yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi kita, yaitu di UNJ. Kemudian ada lomba video. Nah, lomba video ini kami berencana untuk mengkompetisikan lomba video dalam rangka Festival Kurikulum MBKM PADP untuk seluruh mahasiswa tanpa terkecuali. Nah, lomba video ini merupakan sebuah tuntutan yang kami butuhkan sebagai dokumentasi kegiatan Festival MBKM ini. Sudah tentu tidak mungkin kami ke rumah masing-masing karena di sini kita belajarnya dari rumah untuk memvideokan kalian satu persatu terus kami edit. Kan lebih baik lomba video ini kami selenggarakan pure ke mahasiswa sendiri yang akan mendokumentasikan kegiatannya dalam rangka Festival Kurikulum MBKM ADP. Nah, ada 4 kegiatan lomba video dokumentasi kegiatan luar kampus. Yang pertama, magang, kegiatan magang kemarin sudah kami fokuskan kepada angkatan 2019. Kemudian ada KKN atau PK yang difokuskan untuk angkatan 2018. Nah, kuliah di luar prodi mulai dari semester 3 sudah bisa untuk seperti KMMI tadi. Terus atau kegiatan MBKM di Kemendikbud Ristek yang persyaratannya bisa kalian lihat sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada 4. Nah, kegiatan dokumentasi ini memang merupakan salah satu wadah bagi kami selain untuk mendokumentasikan kegiatan di luar kampus, juga untuk mengasah kreativitas mahasiswa dalam membuat video. Nah, syarat atau ketentuan video yang pertama durasi maksimal sampai 10 menit. Ukuran pixel minimal 720 pixel. Kemudian aspek rasio 16:9 atau landscape ya. Video bebas dari copyright. Nah, syarat selanjutnya yaitu mencantumkan MBKM, UNY, dan Ristek pada sebagian atau seluruh video. Jenis video dapat berupa dokumentasi, vlog, atau sesuai dengan kreativitas kalian. Tidak memuat unsur sara, pornografi, belum pernah dipublikasikan dimanapun. Nah, hadiah untuk membuat video ada 3. Yang pertama, juara pertama mendapatkan hadiah 500.000, juara kedua 300.000, dan juara ketiga 200.000. Nah, ini bagi teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa yang hobinya lomba atau mendapatkan prestasi, kami ingin memberikan apresiasi atas kinerja kalian untuk prestasi yang telah kalian persembahkan untuk program studi. Karena walaupun sebetulnya prestasi itu melekat ke kalian sendiri sebagai pemenang, tetapi ada imbasnya juga sebagai database di program studi. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih, kami memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang mendapatkan peringkat 3 besar pada kompetisi nasional atau internasional ya. Jadi di atasnya nasional atau internasional. Jadi minimal nasional. Ketentuannya bidang lomba bebas, akademik atau non-akademik, perorangan atau kelompok, dengan periode lomba dari bulan Mei tahun ini sampai bulan November nanti. Kuotanya ada 13 mahasiswa, 1 mahasiswa 1 kali pengajuan. 13 itu bisa diwakilkan oleh maksudnya 13 mahasiswa untuk bentuk kelompok atau perorangan. Jadi kasarannya siapa cepat, siapa dapat.
bisa mengajukan melalui Google Form https://bit.ly/apresiasi prestasi mahasiswa S1. Jadi silakan nanti diakses bagi teman-teman yang hobi lomba. Nah, total apresiasi kami berikan sebesar 6.500.000 untuk totalnya semua. Nah, yang terakhir dari festival ini yaitu sayembara voice over. Program studi nanti akan membuat video petunjuk operasional pembelajaran pelaksanaan MBKM khususnya di luar kelas atau di luar kampus yang akan diunggah di YouTube jurusan atau di kanal YouTube jurusan. Nah, sayembara voice over ini sederhananya kalian cukup mengirimkan sampel suara asli ke email Bapak Wahyu, yaitu wahyurusdianto@un.ac.id. Pengisi suara terpilih akan mendapatkan uang pengganti proses rekaman. Jadi, kapan lagi suara kalian itu dihargai ya. Oke, sekian sosialisasi dari saya. Kita buka sesi tanya-jawab di sini. Intinya, melalui program Festival Kurikulum MBKM ADP tahun ini kami mencoba untuk menggairahkan bahwasanya kalian bisa berkembang sebenarnya di luar kampus gitu dengan berbagai cara. Nah, selain berkembang di luar kampus, kalian juga bisa mengikuti lomba yang akan kami apresiasi karena setidaknya dengan kalian memenangkan lomba itu mengharumkan nama baik jurusan prodi jurusan sampai ke universitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Suhartanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yuwalansyah atas pemaparan materinya berkaitan dengan sosialisasi festival kurikulum. Mungkin ada sedikit tambah nih dari ketua tim kita, yaitu ketua kurikulum MBKM dari Ibu Muslihah Dwi Hartanti. Sedikit tambahan atau mungkin banyak saya persilahkan untuk Ibu Tanti. Untuk Ibu Tanti silahkan. Baik, kita ketawa dulu ya. Saya juga ikut ketawa, Bu. Baik, terima kasih Pak Suhartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, at least ada dua lah ya yang jawab. Saya nggak tahu nih, mahasiswanya tidur atau terpesona sama MBKM atau mabuk bahkan mungkin, sehingga nggak ada auranya kok nggak kelihatan. Tapi semoga Anda menutup kamera bukan berarti tidak ada lah ya, bukan ghost ya. Kalau tadi kita bercanda soal hantu di depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sampai dengan hari ini dengan segala kondisi yang teman-teman alami, kita masih diberikan kesempatan yang pasti untuk kita bersua. Walaupun yang di layar saya cuma bisa lihat kalau mahasiswa Mas Alfian aja, Mas Vino. Yang lain ketutupan Bu, Nengdi. Pun itu, ada Mbak Fitri, ada Mbak kayaknya baru itu deh, yang lain mungkin di kamar mandi ya. Apapun itu, semoga kita senantiasa dalam kondisi yang sehat dan posisi terbaik. Posisi apa Bu? Terserah, mau posisi tidur terbaik, posisi mendengarkan musik yang terbaik, atau apapun itu. Oke, teman-teman mahasiswa yang berbagi dan Bapak Ibu tim MBKM dari Prodi PADP yang saya hormati, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Suhar dan langsung ditangkap dengan baik oleh Pak Yuliansa sebagai pemateri. Saya ingin sedikit kembali dulu. Apa sih MBKM itu? Bagi teman-teman 2019, 18, 19, atau 20 mungkin sudah kenal, mungkin sudah hafal. Tetapi teman-teman 2021 apa sih? Kayak kemarin saat KRS-an, Bu, MBKM-nya dicentang nggak Bu? MBKM iya, karena mahasiswa semester 1 2021 ada yang tiba-tiba mengambil mata kuliah bahasa Prancis MBKM. Sangat dahsyat ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu mungkin apa sih ini? Jadi MBKM itu adalah kurikulum baru yang diberlakukan di prodi kita sesuai dengan amanat dari Mas Menteri. MBKM kepanjangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Intinya, teman-teman diberi kesempatan
untuk lebih merdeka dalam belajar. Bukan berarti tugas Pak Yuliansa dikit, enggak ya? Atau dari Mas Pak Wahyu enggak ada tugas lah ya, kan merdeka. Belajar terserah, enggak belajar terserah. Bukan itu konsepnya. Konsepnya merdeka belajar itu adalah belajar dari mana saja, dari siapa saja. Bahkan mungkin dari kapan saja. Hanya kalau bisa jangan 24 jam dalam 7 hari ya. Itu menyedihkan. Oke, belajar dari mana saja dengan siapa saja. Artinya konsep belajar tidak sekedar dari prodi kita, dari Bapak Ibu dosen prodi saja yang mengampu. Tapi teman-teman dikasih kesempatan, diberi kesempatan, walaupun tidak seluas-luasnya, nanti kayak itu deh. Jadinya kayak Undang-Undang Dasar atau kayak Pancasila nanti kalau seluas-luasnya, kayak proklamasi. Diberi kesempatan dalam kurun waktu tertentu untuk bisa belajar, tidak sekedar di dalam prodi, tapi bisa juga di luar prodi, atau bahkan di luar institusi. Tadi disampaikan oleh Pak Yul bahwa bentuk dari Merdeka Belajar, kebebasan untuk belajar ini bisa dalam bentuk kuliah di luar prodi. Dari mahasiswa semester 3 mungkin kalau semester 3 angkatan 2020. Walaupun belum ya, baru mau besok ya. Tapi kalau angkatan 2019 Mas Wino dan teman-teman udah pernah merasakan bagaimana kuliah mengambil mata kuliah dari prodi yang lain. Walaupun untuk tahun kemarin masih di set ya, tapi dari prodi lain. Kemudian selain itu juga diberi kesempatan untuk kuliah di luar institusi. Atau kalau saya nggak tahu, sekarang ini ada nggak angkatan 2000 semester 7 yang sedang KKN atau PK, di mana mereka magang, praktik kependidikan di sekolah, mengajar, ataupun juga melakukan kuliah kerja nyata di masyarakat, itu juga adalah salah satu bentuk dari belajar di luar kampus, di luar prodi, di luar institusi. Dan itu adalah salah satu konsep dari MBKM juga. Selain itu, teman-teman juga diberikan kesempatan untuk bisa magang, baik itu yang nanti diselenggarakan oleh prodi, dalam hal ini masih untuk teman-teman semester 5, ataupun yang diselenggarakan oleh kementerian. Jadi model kegiatan, model magang, model aktivitas belajar di luar prodi itu adalah ruh dari MBKM itu sendiri. Nah, untuk semua aktivitas di luar prodi itu ada ada penghargaan ataupun ada status yang akan melekat pada kalian. Baik mulai dari tadi yang disampaikan oleh Pak Yul, mulai dari reward atau uang saku atau sertifikat, di mana nanti saat kalian bekerja, ketika kalian lulus, ada bukan gelar, tetapi ada pengalaman tambahan, itu jelas. Sekaligus kalian akan dapat istilahnya kalau ijazah itu, jadi pengakuan bahwa anak ini pernah punya pengalaman sebagai apa, di mana, ngapain aja, dengan siapa tadi malam. Jadi untuk hal-hal seperti itu, biar lebih bermakna, tidak sekedar uang saku, tidak sekedar ijazah, harus ada, mestinya Anda bisa menunjukkan buktinya. Toh tidak akan memakan lebih banyak tenaga. Toh kalian juga sudah melaksanakan kuliah di luar prodi, atau kalian memang sudah magang, tapi kalian akan dapat pengalaman lebih, akan dapat ijazah, dan ketika kalian bisa memvideokan ini, bisa mendokumentasikan ini, kemudian diajukan kepada tim, maka kalian akan dapat reward yang lebih lagi. Bisa untuk beli kuota. Berapa ya kalau 300 ribu berapa bulan, Pak Yul? Lumayan lah ya. Bisa 3 bulan, Bu. 3 bulan bisa 3 bulan. Artinya apa? Kalian saat ini punya kesempatan untuk melaksanakan aktivitas di luar prodi.
baik itu bentuk perkuliahan, magang, KKN, PK, dan lain sebagainya. Nah, semua aktivitas itu silahkan dokumentasikan, bikin videonya, kemudian sesuai dengan petunjuk yang nanti akan disampaikan atau tadi sudah disampaikan oleh tim ataupun panitia, diikutkan. Siapa tahu ada reward yang bisa kalian peroleh untuk kegiatan ini. Kemudian saya rasa pesan Pak WD2 untuk teman-teman terutama yang mahasiswa senior ya sudah sangat paham bahwa kita ketika kuliah tidak jangan pure jadi mahasiswa yang duduk di belakang bangku atau duduk di kursi, duduk datang diam pulang. Tapi harus berkarya, berprestasi. Oleh karena itu, silakan manfaatkan kesempatan untuk mencari atau untuk menggali prestasi kalian yang nanti akan diapresiasi juga oleh tim, oleh kami. Kemudian yang terakhir tadi ada sayembara. Nanti lebih lanjut aktivitas-aktivitas ini ibaratnya kan bonus, ibaratnya bonus. Kalian diberi kesempatan secara luas, secara bebas untuk beraktivitas di luar prodi, tetapi masih juga diberikan kesempatan untuk memperoleh reward. Oke? Jadi jangan takut MBKM, Bu. Saya sangat cintai sama Pak Suhar. Saya maunya diajar Pak Suhar aja. Saya nggak mau kuliah keluar. Ya sah. Saya sangat suka dengan gaya mengajarnya Pak Yul. Sehingga saya nggak mau kuliah di luar prodi. Saya nggak mau magang. Saya nggak mau ngapa-ngapain. Saya mau di ADP aja. Saya cinta ADP. Boleh nggak? Sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak, tapi sayang. Kalian punya kesempatan luar biasa untuk belajar dari luar prodi ini. Bukan kami melepas ya, tetapi kami sesuai dengan amanat Mas Menteri diberikan kewenangan atau kalian diberikan keleluasaan untuk belajar, menggali ilmu dan informasi serta luar, dan kami dalam hal ini, dalam festival ini, mencoba untuk mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Ada buktinya, ada videonya, ada aktivitasnya, serahkan kepada kami. Nanti kami akan berikan reward sesuai dengan apa yang sudah kalian peroleh. Tentu saja ini dilombakan. Jadi, lakukan saja yang terbaik dan kita lihat hasilnya. Saya rasa itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahannya yang begitu panjang dari Bu Tanti. Nah, kita lanjut ke jawab ya untuk mahasiswa. Nah, terutama untuk mahasiswa angkatan tahun 2001 nih, silakan. Mungkin masih ada gambaran-gambaran yang agak pecah-pecah ya. Nah, silakan ditanyakan di sini agar lebih jelas. Boleh open cam langsung tanya, boleh juga raise hand, atau mungkin kalau masih malu-malu lewat kolom chat juga diperbolehkan. Kalau Anda, saya izin menyapa angkatan 2021, Mas Suhair. Silakan, Pak Yul. Oke, selamat datang mahasiswa angkatan 2021. Saya Yuliansa, di sini salah satu dosen pendidikan administrasi perkantoran. Saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang ingin saya sampaikan singkat saja, bahwasannya Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran itu lulusnya nanti, biar teman-teman tidak bingung itu mau jadi apa. Nah, jadi ada 4 capaian lulusan dari PADP sesuai dengan kurikulum MBKM. Yang pertama menjadi guru SMK OTKP kalau sekarang. Kedua, praktisi perkantoran atau kerja di kantor. Ketiga adalah laboran pendidikan. Yang keempat adalah wirausaha di bidang MICE. Nah, dari keempat itu silakan kalian bisa membidik mana saja pengembangan kompetensi yang akan diarahkan ke kalian nanti selama 4 tahun ke depan. Apabila kalian merasa ada minat di bidang lain, ya manfaatkanlah
program Festival Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dengan cara mengikuti berbagai macam nanti di semester 3 atau semester 5 kegiatan MBKM. Kira-kira seperti itu. Karena sekarang kuliah itu bukan hanya di dalam bangku kuliah seperti yang dikatakan Bu Tanti tadi, tetapi kita harus dituntut untuk keluar dari program studi, mengembangkan diri, bahkan untuk keluar kampus. Jadi banyak sekali program yang diberikan oleh kementerian untuk teman-teman yang lain yang apabila setelah kalian merasakan, oh kuliah di sini nanti jadi SPD, jadi guru, ya tidak mutlak jadi guru. Sebetulnya ada 4 capaian kompetensi lulusan yang kita desain dalam kurikulum MBKM ini, yang kalian termasuk di dalamnya. Semoga apa yang sudah didesain itu bisa menjawab kegelisahan rekan-rekan semua. Tetapi apabila masih gelisah, ya boleh-boleh saja semaksimal mungkin mengambil MBKM di luar, misalnya dengan KMMI tadi, mengambil course yang akan menambah kompetensi kita di yang lain. Oke, terima kasih Mas Suhar, itu saja sapaan dari saya. Gue sudah ada Elsa seperti yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan dari mahasiswa ya, Pak Yul. Mungkin dari Niken dulu ya, silakan. Mungkin dari Niken tadi yang resen, silakan Niken. Niken, kemana dia malah? Oh, kalau mungkin dari Elsa dulu ya. Selamat pagi Pak Suher, Pak Yul, dan Bu Tanti. Saya Elsa izin bertanya. Videonya ini berarti sampai kita selesai magang baru dikumpulin atau gimana ya Pak? Berarti batas pengumpulan sekitar akhir tahun atau pastinya kapan ya Pak? Terima kasih. Oke Elsa, untuk proses dokumentasinya memang dari awal sampai akhir. Bulan besar, bulan sama seperti kegiatan prestasi sepertinya. Oktober maksimal pengumpulan, hampir sama. Kami juga, karena kegiatan ini akan ada laporannya, sebisa mungkin kalau seandainya memang tidak sampai dengan akhir, tetapi sampai pertengahan melingkupi ke akhir, ya tidak apa-apa. Karena sampai Desember, dan kalian kuliah di bulan Januari. Seperti itu Pak Suhar. Atau ada tambahan dari Pak Suhar, Bu Tanti, dan rekan-rekan yang lain? Saya rasa sampai akhir November nggak apa-apa, Mas Yul. Terakhir itu akhir November. Oke, sampai akhir November ya. Sama seperti ini ya, prestasi mahasiswa ya berarti. Ya, artinya dokumentasi tidak sampai selesai nggak apa-apa, tapi menunjukkan bahwa ini saya sedang magang. Magang ini adalah bagian dari MPKM. Di sini kita belajar apa saja, dan nanti konversi SKS-nya seperti apa, itu sudah cukup sebenarnya. Oke. Berarti on proses sampai menjelang akhir lah gitu ya, sampai semaksimal mungkin. Yes, betul. Ya. 3 semester itu. Ya sudah. Ya logikanya sudah mau ke akhir ya, Bu. Ya, separuh lebih. Terus untuk sampel suara bebas, mau yang penting kami hanya ingin mendengarkan suara kalian. Gitu. Jadi suara ini kalau seandainya diletakkan di video nanti apakah sudah cocok, pas, khas gitu ya. Nah, kami berdasarkan itu. Jadi bebas mengirimnya sampul voice over-nya apa saja. Jadi terserah. Asal tidak suara saja ya, tanpa backsound. Jadi suara pure suara, jadi tidak ada backsound. Kalau bisa suaranya yang suara asli, bukan dibuat-buat gitu ya. Misalnya kurang seksi suaranya terus ditambah mendesah-mendesah gitu, atau kurang warm gitu ditambahin sedikit warm. Nah, tidak, suara asli kalian saja. Seperti itu. Oke, silakan. Yang angkatan 2021 mungkin bingung gitu, ini apa sebetulnya, kita ngapain, belum kuliah kok udah disuruh ketemuan gitu ya.
Oke, silakan untuk angkatan 2021 mungkin dari Soleh atau siapa yang bisa mewakili. Sudah Banyak ada nih dari Pak, angkatan Pak Suhar 21. di chat. Oh iya nih dari Danang nih. Selamat pagi, saya Danang Kurniawan dari angkatan 2001. Apakah bisa mengambil MKM di luar negeri? Nih, visioner banget nih dari Danang. Langsung mau keluar Oke. izin. Untuk student exchange program itu boleh diambil, tetapi nanti tidak sekarang ya Mas Danang karena baru semester 1. Kalau tidak salah syaratnya itu minimal semester 4 kalau tidak salah. Sudah bisa dirancang Mas Danang nanti untuk student exchange di luar negeri, masih ada waktunya sekitar 2 tahun bisa jebol karena ada minimal harus ditempuh dan itu berlaku untuk program MBKM di Kemendikbudristek ya. Jadi kalau tidak salah, kalau di UNY sendiri tidak ada program student exchange yang pure dari UNY atau dari Prodi karena biayanya mahal. Nah, nanti kita, silakan ikut di student exchange program dari Kemendikbudristek atau ada tawaran dari luar negeri untuk student exchange. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa mantengin IG-nya ADP gitu, ada Instagramnya. Mungkin Pak Wahyu bisa ngetik IG di kolom chat ya nanti segala macam informasi akan di-share melalui Instagram atau di kanal YouTube PADP UNY. Sebagian besar itu video rekaman saja. Kayak tambahan ya Pak Yul. Oke, ya ini ada masternya student exchange program ya. Monggo Bu Yudit. Mumpung ada yang nanya nih kebetulan. Ini untuk mahasiswa baru mungkin yang tahun 2021 mungkin belum tahu macam-macam informasi ya yang terkait dengan fakultas, jurusan ataupun prodi. Gini, untuk pertanyaan Mas Danang, saya senang banget nih karena akhirnya ada yang bertanya tentang student mobility khususnya untuk international program gitu. Jadi perlu diketahui untuk mahasiswa baru bahwa di fakultas kita ini ada yang namanya satu divisi yang memang berhubungan dengan internasional dan kerjasama. Salah satunya pengurusnya tuh ada saya. Nah, sebagai informasi, walaupun dari FE ataupun dari UNJ tidak ada pure program exchange untuk ke luar negeri, tapi biasanya kami akan mendapatkan tawaran dari mitra kami gitu. Banyak ada tentang beasiswa melanjutkan studi atau mungkin tentang summer camp, summer course atau mungkin yang lain-lain programnya macam-macam. Nah, kalau misalnya memang ada yang berminat untuk semacam international study atau mungkin yang lain-lainnya tentang program, bisa pantengin juga info-info dari U2IK. U2IK itu adalah divisi internasional di Fakultas Ekonomi. Biasanya ada nih tawaran-tawaran tentang student exchange dan yang lain-lain ataupun beasiswanya. Nah, kebetulan tahun ini kami juga dapat semacam hibah untuk melakukan atau mengadakan pelatihan atau penjaringan bagi siswa yang berminat untuk mengikuti international program. Nanti sekitar bulan September akan ada angket yang nanti bisa diisi oleh kalian bagi yang berminat, siapa saja, boleh di situ dituliskan pengalamannya, mungkin yang sudah pernah ikut TOEFL atau yang mungkin belum pernah ikut TOEFL tapi berminat, silahkan nanti diisi karena kami akan ada pelatihan untuk academic writing sama juga public speaking yang memang dipersiapkan untuk international program. Gitu aja Pak Yul untuk informasi tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yudit. Jadi kalau tidak nanti bisa nge-save nomor kontaknya Bu Yudit nanti pada saat kuliah ya. Jadi biar tahu informasi-informasi tentang student exchange program yang ditawarkan baik dari luar negeri langsung ke kita direct ke UNY ataupun dari kementerian sendiri. Kira-kira seperti itu. Untuk Ibu Yudit mungkin ada tambahan pertanyaan ini dari Elsa. Tadi informasi dipantau dari apa ya Bu? Nah, ini dari U2IK ini ada Instagram atau website yang bisa diakses itu atau nanti bakalan di ini istilahnya di informasi dari U2IK-nya. Bagaimana Bu Yudit? Oke, untuk sementara U2IK belum resmi ataupun Instagram resmi sedang
izin belum turun gitu. Tapi kalau untuk informasi tidak resminya nanti bisa menghubungi saya atau Bu Ica. Udah kenal sama Bu Ica ya, jadi boleh bagi mahasiswa hubungi saya secara direct ataupun Bu Ica. Atau terkadang kami juga sering ngasih informasi ke mahasiswa lewat Instagramnya Lab Bahasa. Bisa kalian cek di Flik FEUNJ di Instagram. Itu kadang juga kami akan melakukan sharing informasi tentang international program di situ. Tapi kalau misalnya untuk yang ter-up to date, bisa hubungi saya secara langsung atau ke Bu Ica. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Bu Ibu Yudi. Mungkin ada lagi nih dari teman-teman yang lain untuk menanyakan berkaitan dengan festival MBKM ini. Silakan nih, tadi ada lomba buat video, ada lomba bukan lomba sih, apresiasi prestasi, dan satunya lagi tadi tentang voice over. Silakan. Mas Suhar ada yang raise hand itu Nadia kalau nggak salah. Oh iya, dari Nadia nih, silakan Nadia, langsung aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Silviani Putri dari PADP Angkatan 2018, independen Pak, dari kampus Merdeka. Nah, itu kan ada setara dengan 20 SKS, dan apakah seluruh SKS itu dapat dikonversikan semuanya ke jurusan atau bagaimana ya Pak? Soalnya tentang konversi SKS itu menjadi bahasan yang cukup cukup membingungkan gitu bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti program tersebut, seperti itu Pak. Maksud dari konversi SKS sendiri itu nanti bagaimana ya Pak untuk masuk ke prodinya sendiri? Terima kasih. Oke, saya jawab. Terima kasih Nadia. Oke. Apakah mahasiswa sudah mengakses kurikulum MBKM sebelumnya? Ada yang sudah mengakses? Suara saya bisa terdengar kan? Mbak Nadia sudah mengakses kurikulum MBKM? Kira-kira? Waktu itu untuk ikutnya itu karena memang minat sih Pak untuk membaca kurikulumnya ini, baru tahu informasi dari sekarang ini Pak, seperti itu. Oh, oke, siap. Nanti Pak Wahyu, apakah kurikulum MBKM sudah di-share di web Prodi belum ya? Belum. Belum, baru di Google Drive. Oke, nanti kita sharekan saja. Jadi begini teman-teman semua, untuk semua angkatan ya, karena sekarang sifatnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama yang kalian lakukan sebelum kalian mengikuti all the program yang akan ditawarkan adalah ngecek kurikulum dulu. Di kurikulum itu ada mata kuliah, daftar mata kuliah ya, seperti ya kayak ginilah ya, daftar mata kuliah yang ada gitu. Nah, setelah kalian cek, coba kalian lihat dari tawaran program MBKM tersebut, apakah cocok dengan mata kuliah atau ada irisannya dengan mata kuliah kita. Misalnya kalian ngambil di MBKM itu program kredit mikro kredensial, misalnya manajemen marketing digital gitu atau pemasaran digital. Nah, coba lihat di kurikulum, oh ini ada e-commerce gitu, hampir setara gitu. Nah, kalau kalian sudah yakin, oh berarti ini bisa dong dikonversi ke sini. Nah, kalian hubungin dosen PA. Nah, setelah dihubungin dosen PA, kalian konsultasi. Pak, saya mau ngambil program A yang ditawarkan oleh kementerian. Nanti saya akan dapat ABCD. Nah, dari kementerian itu akan mengeluarkan capaian pembelajaran course gitu. Isinya ini. Kira-kira kalau ke prodi itu bisa direkognisi nggak? Nah, namanya direkognisi atau disesuaikan. Nah, kalau kata pembimbing, oke, bisa direkognisi jadi mata kuliah A, B, C, D, E. Oh ya udah Pak, saya daftar. Oke, daftar, diterima nih, gitu. Terus ngambil mata kuliah di KRS, kalian harus mengambil mata kuliah rekognisi sesuai dengan apa yang disarankan oleh dosen pembimbing PA. Ingat, ini hanya berlaku untuk sementara di atas semester 4 ya. Di semester 2, semester 1 dan 3 sepertinya belum ada program yang mau
yang memfasilitasi kalau tidak salah, karena mungkin baru dan lain sebagainya. Setelah kalian selesai, nanti kalian akan mengikuti kegiatan itu sampai selesai, sampai laporan dan lain sebagainya. Nah, setelah dapat sertifikat course atau setelah magang gitu, atau setelah pertukaran pelajar, atau setelah garap proyek independen dan lain sebagainya, kalian lapor ke prodi bahwasannya kepada dosen PA, Pak, saya sudah menyelenggarakan kegiatan MBKM, mengambil course A, atau saya ngambil pertukaran pelajar. Oh, saya magang Pak di luar. Pak, saya KKN di luar yang memakai MBKM. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan untuk sesuai dengan panduannya. Kalau kalian magang, nanti ada ujian magang. Kalau kalian course singkat gitu atau short course, itu tidak ada ujiannya. Jadi ya sertifikat short course-nya akan dicocokkan, akan direkognisi ke dalam mata kuliah yang ada di kurikulum. Setelah direkognisi selesai, nah, itu akan masuk nilainya ke dalam DHS kalian. Sederhananya seperti itu. Jadi bukan secara sporadis, semua kegiatan yang ada di MBKM diambil semua. Karena kalau seandainya kalian dibebaskan 20 SKS dalam setiap semester, kalian mengambil 18 SKS misalnya. Ternyata dari 18 itu yang bisa kami akui sebagai mata kuliah di prodi hanya 4. Berarti kalian tidak akan mendapat penghargaan 16 SKS, kecuali except kalian memang sudah ikhlas dari awal, oh saya melakukan kegiatan A di short course ini, ya untuk pengembangan diri saya masa bodoh dengan proses rekognisi, ini mau diakui atau tidak, yang penting saya dapat ilmu tentang A, saya mendapat ilmu tentang B. Nah, itu berbeda. Jadi, saya di awal mohon ditekankan dulu, dicermati dulu apakah program ini outputnya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya atau capaian di luarnya itu ada kaitannya dengan kurikulum kita. Itu aja sih Nadia yang perlu saya tekankan. Semoga tidak membingungkan kalian lagi. Semoga nanti kami juga bisa mengunggah kurikulum ke websitenya jurusan supaya bisa menjadi bahan pertimbangan kalian dan mempelajari apa saja yang akan saya dapatkan selama satu program ini di ADPU ini. Terima kasih. Izin masuk, terima kasih Pak Suar. Jawabannya izin bertanya kembali, berarti untuk kegiatan tersebut masih tetap saya ikuti, tidak apa-apa ya Pak. Kemudian nanti setelah kegiatan tersebut selesai baru melakukan laporan ke prodi, apakah seperti itu? Di awal dulu Nadia, di awal dulu konsultasi dengan dosen PA, bukan di akhirnya ya, di awal dulu konsultasi dengan dosen PA. Apabila dirasa memang sudah tepat program yang kamu ambil, silakan ikuti sampai selesai. Nanti akan ada proses rekognisi. Jadi yang saya buat adalah tolong apapun kegiatan MBKM yang kalian lakukan, mohon konsultasikan ke dosen PA, jangan berjalan sendiri. Jadi itu ya pesannya, mudah-mudahan bisa tertanam di kalian. Jadi jangan sampai random ngabisin waktu ternyata tidak diakui. Nah, terus kalian ngundumel sendiri nih. Oh, saya udah capek-capek MBKM gak diakui. Jurusan apa ini? Lah, yang pertama itu yang paling utama adalah tanya dulu ke dosen PA, ini sesuai tidak dengan kita? Kalau sudah sesuai, oke, dosen PA lampu hijau jalan. Kalau lampu merah, ya monggo mau ditabrak, ada resikonya. Kalau mau berhenti, ya itu keuntungan buat kalian. Monggo buat nanti apabila ada yang ingin ditambahkan. Baik, terima kasih Pak. Jadi sami-sami. Pak Yul, Mbak Nadia. Saya yakin ini mewakili suara hatimu dan teman-teman yang mungkin bingung ya. Saya diakui, Mbak? Enggak. Diakui berapa? Betul, saya hanya ingin menegaskan atau menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Yul tadi. Ada rekognisi yang perlu dilakukan terkait kegiatan kalian. Nantinya akan seperti apa di institusi, di lembaga atau di institusi, apakah matching atau bisa diakui ke dalam mata kuliah dari prodi PADP atau tidak berapa persen, itu kalau dilakukan di awal, kalian akan punya gambarannya lebih dulu, lebih cepat. Jadi ketika sudah dipetani dari awal bahwa oke, yang bisa dilakukan seperti ini, sekiranya ini bisa sesuai itu seperti ini, ada gambarannya sehingga bisa kemudian menentukan atau memutuskan mau maju atau mau berhenti. Maka memang komunikasi dengan dosen pembimbing akademik itu sangat
harus dilakukan ya, sangat bagus atau sangat penting dilakukan. Tetapi yang juga tidak kalah penting tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Yul. Kadang-kadang ada hal yang tidak bisa terukur, tetapi punya efek yang lain. Mungkin dari segi SKS mata kuliah tidak bisa terukur 20 SKS itu, maksudnya tidak bisa terakomodir semua. Tetapi bayangkan ada pengalaman kerja atau pengalaman magang yang bisa Anda peroleh dan dipastikan Anda akan dapat sertifikat yang itu mungkin pastinya di dunia kerja nanti akan menjadi pertimbangan yang luar biasa. Oke, dia punya pengalaman lebih. Jadi kadang-kadang, taruhlah misalnya begini, kalian diberikan beban SKS selama kuliah S1 ini sekitar maksimal 155 SKS maksimal. Tetapi bisa jadi ongoing proses belajar ini kalian bisa lebih dari itu, tetapi tidak diakui. Nah, tidak diakui itu bukan berarti useless ya. Tadi kata Pak Yul, udah nothing tulus, aku mau cari pengalaman kerja. Yang ku cari adalah pengalaman kerjanya, akan diperkuat dengan sertifikatnya, sehingga ketika aku bekerja nanti, aku sodorkan itu ke tempat kerja, aku diakui lebih. Jadi side effect-nya, Anda menyodorkan ijazah dan daftar nilai KHS, tetapi juga Anda menyodorkan sertifikat pengalaman kalian selama belajar, dan itu biasanya menjadi pertimbangan lebih bagi lembaga tempat kerja. Oke, Mbak Nadia. Jadi sekali lagi pastikan komunikasi dengan PA, kemudian pertimbangkan mungkin tidak selalu semua diukur dengan SKS, tetapi ada hal lain yang bisa dikejar. Begitu dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Tanti. Terima kasih Bu Tanti. Ada tambahan lagi nih pertanyaan dari Alfian dan siapa tadi satunya lagi, Desi. Nah, berkaitan dengan KOS KMMI manajemen pariwisata. Apakah nanti bisa dikonveksi ke mata kuliah? Karena kan tadi kan dikatakan bahwa harus laporan dulu nih ke PA. Nah, mungkin dari teman-teman mungkin yang kemarin ada yang kelewat nih. Gimana nih dari kita, apakah nanti bisa dikonveksi atau enggak? Pak Yul atau siapa yang mau jawab? Yang buat kurikulum aja. Yuk, yang manajemen pariwisata, kalau yang digital marketing kan sudah pasti itu bisa. Oke, untuk yang digital marketing tadi sudah disampaikan Pak Yul ya, sudah pasti bisa karena memang salah satu tim penyusunnya merupakan dari tim dosen ADP, bukan cuma tim penyusun tapi juga tim pengajarnya dari dosen ADP. Kemudian untuk yang manajemen pariwisata, silakan kalau misalkan sudah diambil, saya ucapkan selamat, nanti bisa dikonversi ke mata kuliah namanya Industri Mais. Itu ada di daftar kurikulum. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih. Bisa juga diakui sebagai mata kuliah luar prodi, Mas. Pak, maaf. Jadi meskipun nanti misalnya kuota mata kuliah luar prodinya itu 8 SKS, dia berlebih, tidak masalah. Nanti kan akan terlihat di DHS bahwa dia punya kemampuan, punya penguasaan dan pengalaman di bidang itu. Jadi menurut saya tidak masalah. Oke, ada slot untuk itu. Bu Tanti. Oke. Jadi kalau saya menambahkan, apa sih keunggulan dari MBKM ini? MBKM ini intinya adalah memfasilitasi orang yang ingin berkembang atau memfasilitasi orang yang yang tersesat. Maksudnya gini, kalian masuk di jurusan merasa, oh saya tidak enak nih di sini, ini bukan saya banget. Nah di MBKM ini kalian bisa nyari ilmu sendiri di luar dan itu diakui. Atau, wah, saya sudah punya kemampuan guru, sudah punya kemampuan perkantoran, saya sudah punya kemampuan MICE, saya pengen kemampuan TIK misalnya. Oh, saya mau ngambil MBKM pemrograman komputer karena saya suka. Gitu. Ya, tidak apa-apa gitu. Tapi walaupun nanti tidak
tidak sepenuhnya diakui. Jadi MBKM itu memfasilitasi orang yang pertamanya merasa tersesat dan tidak sesuai, mencari jati diri baru dengan MBKM. Karena gede, 20 SKS. Atau memfasilitasi orang yang memang ingin berkembang, karena ke depan itu tidak hanya satu kompetensi yang akan bersaing di dunia kerja, itu ada banyak kompetensi. Nah, sehingga kalian bisa menambah kompetensi inti perkantoran menjadi perkantoran digital dengan mengambil TIK misalnya di program MBKM. Mengambil bahasa Inggris dengan student exchange, mengambil kegiatan lain. Atau kalau kalian pengen, saya lulus, saya pengen menjadi researcher, peneliti nih. Kalau saya mengambil MBKM-nya yang penelitian. Ya, jadi MBKM itu menurut saya pribadi bisa dimanfaatkan dari kedua orang itu. Lah Pak, kalau untuk orang yang mager, ya kalau mager gimana ya? Ya udah gitu ya, lulus yang nggak berkembang juga gitu ya, pilihan ada di tangan kalian. Kami hanya memfasilitasi di sini. Terima kasih Pak Yul atas jawabannya. Ada lagi nih dari Sandias angkatan 2001. Izin bertanya, program MBKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa baru 2001 apa aja ya? Terima kasih. Oke, untuk yang 2021 belum bisa Mbak, karena ada proteksi semester kalau tidak salah, minimal semester 4 paling kecil kalau tidak salah. Jadi kalian baru bisa mengikuti nanti di 2 tahun dari sekarang lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau memang dari dalam diri pribadi kalian setelah mendengarkan pemaparan hari ini itu merasa ada peluang nih gitu. Nah, yaudah cari aja course atau kegiatan MBKM itu ada 8 gitu, teman-teman. Jadi kalian mau mengikuti apa saja, silahkan dipilih sesuai dengan keyakinan, hobi, ketulusan, kemampuan masing-masing. Kalau ini. Jadi kegiatan luar kampus, kurikulum MBKM itu terdiri dari 1, pertukaran belajar dalam dan luar negeri, magang, praktek atau kerja dalam dan luar negeri, mungkin kalau luar negeri mungkin belum ada, asistensi mengajar ini sudah ada ya di PK dan ini wajib, nomor 3 ini wajib, penelitian dan riset di tempat magang di tempat riset atau penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi independen atau proyek independen. Studi independen itu mengikuti short course gitu, jadi course singkat, dan 8 membangun desa atau KKN tematik. Jadi nomor 3 dan nomor 8 itu wajib akan diikuti oleh mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran di semester 6 ke 7, jadi ada semester antara dari 6 ke 7. Jadi ada KKN tematik dan praktik kerja, KKN tematik dan asistensi mengajar atau PK gitu ya, tidak seperti itu. Jadi untuk mahasiswa 2021 atau 2020 atau mahasiswa lainnya, jadi di sini ada 8 kegiatan yang kita ikuti, wajib ada 2, sunahnya ada 6. Wajib ada di nomor 3 dan nomor 8, sunahnya ada di nomor 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Seperti itu, Mbak. Dan rata-rata biasanya diproteksi semesternya mulai dari semester 4 ke atas. Nah, jadi dari ke-8 ini, pilihlah yang mana yang akan kalian ikuti nanti di 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi yang angkatan 2020. Silakan cari cara untuk berkembang sendiri. Gitu. Kira-kira seperti itu. Saya sedikit menambahkan, Pak Yul. Siap. Untuk yang angkatan 2021 memang belum banyak opsi untuk mengikuti kegiatan MBKM ya. Tapi khusus untuk yang festival di prodi kita ini, teman-teman yang 2021 silakan bisa ikut yang voice over atau yang lomba. Jadi teman-teman 2021 kalau punya minat untuk ikut lomba tertentu, coba silakan diikuti. Kalau misalkan bisa menang 3 besar, nanti bisa kami apresiasi pakai uang pembinaan itu tadi. Ya. Lumayan, baru masuk udah unjuk gigi gitu kan, tidak apa-apa. Dan yang angkatan tua juga tidak merasa tersinggung kalau yang 2021 menang ya. Dengan catatan udah menjadi mahasiswa ya, prestasi waktu SMA ini. Ya betul, dengan catatan statusnya udah jadi mahasiswa, bukan lomba waktu SMA-nya. Jangan waktu SMP lombanya ya. Apalagi SMP. Dan portofolio kemarin maba itu SMP juara ya, aduh lama bener ya. Takutnya udah lumutan. Untung nggak SD ya, Bu? Enggak, ya. Sedikit lagi saya tambahkan, Mas Pak Yul. Monggo. Kalau yang disampaikan Pak Yul terkait 8 kegiatan itu adalah bentuk MBKM luar kampus,
sebenarnya untuk mahasiswa semester 3 sudah mulai mengikuti MPKM, tetapi bentuknya adalah mata kuliah luar prodi, masih di dalam kampus, tapi di luar prodi. Nah, nanti pada semester 3 Anda akan KRS-an mengambil salah satu mata kuliah bebas di luar prodi. Begitu, jadi merasakan pengalaman belajar, tetapi walaupun masih di dalam kampus, tetapi sudah di luar prodi. Jadi ketemu orang baru, ketemu dosen baru. Bisa jadi ketemu sama teman baru, karena yang mengambil mata kuliah MBKM itu otomatis bisa dari mana-mana. Tapi ingat, harus selalu konsultasikan dengan dosen pembimbing saat ngambil. Jangan sampai ya itu tadi seperti yang saya bilang, tiba-tiba ngambil mata kuliah bahasa Prancis. Lah, bilang saya aja dalam bahasa Prancis nggak tahu, kalau tiba-tiba ngambil terus nggak bisa mengikuti, terus nggak lulus, yang rugi siapa? Kalian sendiri kan harus ngulang, atau kalian akan kehilangan kesempatan beberapa SKS karena tidak bisa mengikuti. Sayang aja kalau kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Tanti atas tambahannya. Ada pertanyaan lagi nih dari Danang. Ada informasi mengenai beberapa kampus di Jawa Barat itu kolaborasi tentang kampus Merdeka. Nah, apakah UNJ ada kolaborasi dengan kampus lain? Tentunya kita ada ya, ini berkaitan dengan LPTK itu ya. Mungkin Ibu Tanti bisa menambahkan atau menjawabnya lebih lengkap. Oke, baik. Saya menanggapi pertanyaan dari Mas Danang Awan, kayaknya cukup itu aktif ini mahasiswa, calon mahasiswa deh, belum calon lagi udah masuk. Semoga nanti ketika udah masuk benar-benar bisa berkontribusi ya untuk diri sendiri maupun untuk prodi. Oke, beberapa kampus di Jawa Barat berkolaborasi tentang kampus Merdeka. Saya nggak punya gambaran nih seperti apa karena Anda nggak menyebutkan contohnya. Saya sampaikan aja yang terjadi di kampus kita. Jadi prodi PADP bekerja sama dengan beberapa kampus di Indonesia. Ini sudah di-share oleh Pak Yul. Yang pasti yang sudah terjadi di kita adalah student mobility, Bu. Student mobility dan staff mobility. Jadi kalau nanti sudah di-share, kalian akan di-share misalnya kesempatan untuk kuliah di mana. Tentu saja secara online ya. Student mobility berarti kalian ikut kuliah di prodi tersebut dengan dosen dari universitas tersebut, dari lembaga yang Anda ikuti, atau sebaliknya dosen kita keluar. Jadi dosen kita misalnya Pak Yul ngajar di UNJ untuk mata kuliah tertentu, misalnya simulasi perkantoran, ngajarnya di UNJ, walaupun bentuknya bisa mestinya online lah ya, karena jauh dan bisa beberapa. Jadi seperti itu. Dan untuk semester ini yang sudah masuk dari Bukajur ke saya itu ada dari Malang dan dari Unesa. Ada beberapa mata kuliah yang bisa dijoinkan. Nanti ada staff mobility dan kemungkinan besar bisa jadi ada student mobility. Seperti itu. Jadi kayak pertukaran pelajar lah bahasa gampangnya, atau pertukaran guru mengajar. Yang kemarin itu kalau tidak salah 7 kampus ya Mas ya? 7 prodi ya? Saya lupa ya. Kurang lebih segitu, Bu. Karena 8 gagal 1 kan? Nah, kalau ini masuk baru 2. Kami masih akan mengupdate dari Bukajur karena yang menjadi corong untuk prodi adalah ketua jurusan dan ketua program studi. Itu Mas Janang, terima kasih. Sama-sama Bu Tanti. Nah, itu ada 12 perguruan tinggi. Nah, di mana ini silahkan diincar ketika mana yang dekat dengan rumah. Kalau tadi Danang di daerah Jawa Barat mungkin bisa cari-cari info juga di UPI nih. Nah, atau nanti nunggu informasi dari kita dari UNJ berkaitan dengan kerjasama dengan UPI. Ada juga nih yang tertarik. Ya, silakan Mas Pak Wahyu. Menambahkan sedikit ya, Mas Danang, kita ini berkecimpung di dalam LPTK ya, Lembaga Pencetak Tenaga Kependidikan ya Mas Danang, atau eksekutif. Jadi yang Mas Danang sebutkan tadi itu di luar LPTK. Untuk sementara program yang akan kita selenggarakan terkait pertukaran pelajar itu sudah diatur dari Peraturan Rektor nomor 7 tahun 2020.
Nah, kita baru menyelenggarakan kerjasama dengan 12 LPTK atau ex-IKIP, gitu, di mana ada Universitas Negeri Medan, pokoknya berbau-bau negeri, negeri Padang, negeri Jakarta, negeri Semarang, negeri Surabaya, negeri Malang, negeri Gorontalo, negeri Makassar, terus ada UPI, terus negeri Manado, ada Universitas Negeri Tadulako. Kira-kira seperti itu ya, Mas Danang. Monggo, Pak Suhar. Ya, ada lagi nih dari Siva berkaitan dengan voice over. Bagaimana pengumpulan batas waktunya sampai kapan nih Pak Wahyu? Silakan Pak Wahyu. Ya, untuk batas waktunya silakan ditunggu sampai, coba saya cek tanggalan dulu, sampai tanggal 20 ya. Soalnya di minggu-minggu ini kita akan mulai produksi videonya. Saya akan segera mencari voice over dari teman-teman yang kira-kira cocok untuk mengisi video operasional kuliah di luar kampus. Oke, sampai tanggal 20 Agustus. Silahkan nanti yang punya suaranya yang merasa pede dan bagus atau calon penyanyi nih silahkan. Sampai tanggal 20 Agustus bisa dikirim. Mungkin sudah ada artis di sini mungkin. Jadi pengisi suara dubber. Ya, mungkin kalau ada ini udah siap-siap nanti nih. Udah siap-siap berekaman nanti setelah ini. Jangan lupa makan kencur sama jeruk ya, biar jernih. Nggak nyambung. Nah, kalau dari Danang tadi kan contohnya dari Unpad sama ITB Bu. Nah, ini contoh bagaimana ya Danang? Mungkin bisa dijelaskan nih biar kita pun dari sini punya gambaran. Mas Danang mungkin bisa langsung menyampaikan secara lisan. Dan teman-teman itu sudah itu. Enggak, Mas Danang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kakak-kakak dan bapak ibu. Sedikit mau menyampaikan yang kolaborasi antara Universitas Negeri Universitas Jajaran dan ITB itu kemarin ada informasi kalau mereka berdua itu bisa saling tukar mahasiswa. Bisa yang dari mahasiswa Unpad itu bisa kuliah di ITB dan juga dari ITB itu juga kuliah di Unpad gitu. Oke, jadi saya izin menjawab ya. Kalau begitu konsepnya kan memang hampir sama dengan kita. Jadi mahasiswa kita, kalau kemarin itu yang di Ampu Bufo itu ya teman-teman, yang pada akhirnya bisa melaju ikut kuliah di, saya lupa di mana, tetapi di luar institusi. UNJ, Bu. Oh, di UNJ, oke. Ada 11 orang kalau tidak salah. Karena yang lag itu di tempat kita itu justru minat dari teman-teman mahasiswa. Minat untuk keluar, minat untuk kuliah keluar itu agak kurang. Nggak tahu ini, semoga angkatan 2020, 2021 nanti punya semangat yang lebih kalau ada peluang, karena nanti pasti akan di-share oleh Bapak Ibu dosen terkait kesempatan untuk bisa kuliah. Walaupun karena setiap semester itu mata kuliah yang ditawarkan di sini ataupun di lembaga lain itu kan juga tidak mesti sama. Nah, karena keterbatasan itu peluangnya otomatis juga tidak terlalu banyak. Yang pasti cermati aja mata kuliah semester ini yang saya sudah membidik beberapa, tapi sepertinya nggak tahu deh, kalau sebentar saya cek dulu. Anak-anak semester 1 komunikasi perkantoran itu semester berapa ya? Kesekretariatan. Nah, bisa jadi kalian ada kesempatan nanti. Bisa jadi untuk semester 1 kan ada mata kuliah kesekretarisan yang kemungkinan besar akan join dengan UNESA ataupun Malang. Nanti tunggu aja, semoga dari kedua kampus itu welcome
saat ada mahasiswa kita yang ingin ke sana atau ingin belajar via online dengan prodi tersebut. Kalau ada, tangkap aja. Karena selama ini dari 7 kampus itu justru yang sulit itu mahasiswa. Ketertarikan mahasiswanya agak susah, agak kurang. Jadi Mas Danang menginisiasi teman-temannya, mengawalinya nanti atau ngoprak-oprak. Nggak tahu ngoprak-oprak nggak ya? Pokoknya mendorong teman-temannya untuk yuk ikut gitu. Ya Mas Danang. Tapi intinya konsepnya sama. Student mobility dan staff mobility. Begitu dari saya, dari teman-teman. Izin menambahkan Bu, untuk program pertukaran pelajar dari dulu memang sudah ada Mas Danang. Slide 2, cek aja di sini di kampus merdeka.kemendikbud.go.id. Dulu namanya Permata. Permata. Dulu namanya adalah Permata. Ya. Permata itu kampusnya lebih banyak, tetapi nanti ini ngikut program dari Kemendikbud. Tapi hanya online dan dia menyelenggarakan sampai 20 SKS. Nah ya. Tapi ini diproteksi minimal semesternya semester 3 ya, kalau tidak salah. Nah, sekarang namanya Permata Sakti yang tahun kemarin. Nah, bisa di-download sendiri. Nanti programnya open untuk yang angkatan 2018 mungkin di Agustus sampai ini sudah selesai programnya. Pelaksanaannya bulan Agustus sampai nanti Januari. Jadi kalau seandainya untuk persiapan tahun depan, Permata akan tetap ada. Kalau seandainya ngikut dari dalam kampus sendiri, itu namanya tadi dengan 12 LPTK tadi. Tapi kalau ngikutnya dari program Permata, ini bisa mengikuti di kampus-kampus lain dengan tujuan yang kalian pilih sendiri. Kira-kira seperti itu. Monggo Bu. Lanjutkan ya. Ada pertanyaan lagi dari Niken berkaitan dengan student mobility. Nah, untuk student mobility sendiri itu ada sertifikatnya atau surat keterangan kan seperti itu. Monggo Bu Sekjur. Kalau yang terkait program MBKM tadi dari Kemendikbud mungkin ini ada bukan mungkin ada sertifikatnya. Nah, informasi yang saya dapat nih kalau dari luar ke UNJ tahun ini ada sekitar 80 mahasiswa yang masuk UNJ dengan 5 atau 6 seperti robot. Jaringanmu, Mas. Halo, Mas Suhar. Pak Suhar. Pental paling. Weh, kabur. Kalau student mau seperti Transformers. Iya. Pak Suhar, jangan galaukan sinyalnya. Udah, anggap aja udah ya. Untuk yang student mobility, ya, ini baru semester kemarin, baru semester pertama, baru saja selesai. Kami masih menunggu. Yang pasti ada IA, ada kerjasama dari 2 lembaga ini. Tetapi untuk proses tindak lanjutnya, kami masih menunggu informasi dari Ketua Program Studi sebagai penyambung lidah antar universitas, antar prodi di universitas yang berbeda ini. Pak Jil masih kemut ya? Siapa yang bilang? Ya, Siapa yang ngomong? Siapa yang ditegur Pak Suhar nih? Putus ya saya. Saya putus.
Iya, putus-putus. Sekarang udah nyala lagi. Tadi ya. Mohon maaf tadi Halo. keputus ya sinyalnya. Oh iya, putus-putus. Suara saya bisa diakses lagi? Bisa kedengeran? Bisa, Kak Suhar. Alhamdulillah, mohon maaf tadi ya ada sedikit kendala sinyal nih tadi. Tadi sampai mana ya berkaitan dengan sertifikat udah atau belum ya? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sekjur kalau kegiatan untuk student mobility baru selesai kemarin dan kami masih menunggu kejelasan dari Buka Prodi sebagai penyambung lidah antara prodi dengan fakultas. Tapi setahu saya kemarin untuk sertifikat ataupun surat keterangan telah mengikuti program student mobility bisa dipertimbangkan oleh Pak Dekan, tapi belum ketuk palu. Jadi kami belum tahu untuk kepastiannya apakah sertifikatnya mau diberikan atau mungkin ada apresiasi dalam bentuk lain dari fakultas gitu. Ya, terima kasih Ibu Yudit atas jawabannya. Nah, ini yang dari Rizky Awarda nih, dari kelas angkatan tahun 2019. Masih berminat untuk ikut student mobility nih. Apakah nanti memiliki kesempatan? Kalau tadi kan berdasarkan jawaban dari Ibu Tanti bahwa ketika nanti ada tawaran mata kuliah yang bisa diambil, nah, dari angkatan berapapun bisa nih. Dengan catatan tadi ada tawaran mata kuliah dan sesuai dengan kita. Itu mungkin lebih jelasnya mungkin dari tim kurikulum. Silahkan untuk menjawabnya. Baik, untuk siapa ini tadi yang nanya? Rizky ya. Rizky Awafda. Untuk berkaitan dengan student mobility. Kalau semester ini angkatan 2019 sudah melaksanakan magang, sepertinya agak sulit ya. Karena apa? Karena student mobility ini kan berkaitan dengan mata kuliah yang ditawarkan juga di kampus yang lain. Misalkan kemarin angkatan 2019 itu belajar tentang teknologi perkantoran ya. Nah, di kampus lain ada yang menawarkan mata kuliah itu atau enggak. Kalau misalkan enggak ada akan susah. Jadi memang untuk student mobility ini kita harus benar-benar tektokan dengan kampus yang sesuai mata kuliahnya. Ini juga sebenarnya buat dosen menjadi PR sendiri, tadinya materinya sedikit berbeda tapi harus disama-samakan seperti itu. Bu Tanti mungkin mau menanggapi? Mbak Rizkia itu semester 5? Ya, kalau semester 5 kan sedang magang ini, Bu. Oh iya, semester 5 iya sedang magang. Kebetulan untuk slot yang masuk dari 2 perguruan tinggi ke kita, itu untuk yang semester 5, iya agak susah. Hanya 1 dan Anda juga magang. Jadi bentuk student mobility-nya tidak, mungkin semester ini belum bisa dilakukan, dilaksanakan karena Anda otomatis harus keluar, nggak mungkin kan mengikuti double. Kalau ikut student mobility dan ikut magang berarti Anda akan double accounting karena ada 2 aktivitas yang berbeda. Gitu. Jadi saya akan sampaikan oleh Pak Wahyu tadi. Oke, mungkin ini sedikit tambahan saja teman-teman. Memang adanya internet ini memudahkan kita ya. Kita bisa belajar dari mana saja, dengan siapa saja. Tapi tolong diperhatikan load belajar teman-teman ya. Kemarin ada mahasiswa diploma yang ingin sekali mencoba banyak course, entah itu di UGM dan di kampus-kampus lain. Tapi coba saya ingatkan, coba dibatasi beban belajarnya, jangan sampai overload. Nanti kalau overload, kamu sendiri yang kerepotan. Soalnya kan di mata kuliah sendiri di kampus biasanya ada mata kuliah yang perlu kerja kelompok. Nah, misalkan kamu egois untuk mengikuti course di tempat lain, sementara teman-teman kelompok membutuhkan bantuanmu dan kamu nggak bisa berkontribusi banyak, kan juga jadi nggak enak gitu. Teman-teman harus pintar ngatur load-nya juga ya.
ukur baju badan sendiri. Jangan ukur baju badannya Pak Wahyu kalau Anda orangnya kecil, atau kalau Anda ukurannya Pak Suhar. Artinya apa? Sesuaikan dengan kemampuan, dan niat boleh tinggi, semangat boleh berkobar besar, tetapi juga bukan menurunkan semangat ya, tetapi pastikan bahwa apapun yang nanti Anda ambil, Anda putuskan untuk lakukan, itu memberikan kemanfaatan yang maksimal. Lebih baik begitu. Begitu. Jangan lupa fokusnya tidak sekedar pada MBKM-nya ya, tetapi pada reward yang akan kami berikan ketika Anda bisa menunjukkan bukti kegiatan kalian, baik itu di lomba video, di prestasi, maupun di voice over-nya. Karena itu saat ini yang kami berikan reward. Bukan begitu, teman-teman? Ya, tadi ada 6,5 juta untuk 13 mahasiswa. Lumayan ya. Saya juga mau itu, tapi saya rasa cempreng ya. Nggak aja, orang laku ini. Buat beli cilok udah dapat 1 truk, rekan-rekan. Aduh. Buat beli masker, Mas. Siap. Mana nih dari yang mau ikut kegiatan atau istilahnya kompetisi keluar nih, dari Hima udah difasilitasan biaya pendaftaran. Nah, dari dosen ada pendampingan, dan ketika juara udah dapat rewardnya juga berupa kompensasi uang yang totalnya 6 juta nih. Udah lengkap banget kan dari kita, insya Allah. Ya. Tinggal mahasiswanya harusnya mau gitu ya. Udah ada jalan tol, tinggal ngikut, belajar, terus dapat juara, terus dihargai. Ini buat mahasiswa 2021, jadi kalau mau ikut lomba, kemudian biaya registrasinya agak mahal, nanti ada bantuan kok dari dana fakultas. Semakin internasional, semakin bagus ya. Tingkat paling tinggi internasional, ya. Kalau antar planet belum ada, rekan-rekan. Baru internasional saja. Iya, takutnya nanti ketemu sama berkaki 4 atau 5 mungkin dari planet Pluto. Pluto bukan planet ya, sorry. Kemarin waktu saya portofolio maba, itu ada yang bisa mengajukan prestasi tingkat internasional. Saya lupa. Tapi kayaknya anak D4 deh. Walaupun Anda tidak bisa menggunakan itu, tetapi ketika sudah masuk sini, kemudian gali lagi kesempatan untuk berprestasi, rewardnya luar biasa dari kampus, dari fakultas sepertinya juga ada ya Pak Suhar? Ada nggak sih? Selain ini? Ada Bu. Dari ini ada. Ada. Tiap tahun di awal tahun dari tingkat fakultas itu ada istilahnya itu prestasi mahasiswa, apa istilah Presma itu ada. Nanti ketika teman-teman juara di tingkat fakultas, nanti dinaikkan lagi ke tingkat universitas. Nah, nanti kalau tingkat universitas menang lagi, dikompetisikan secara nasional, dan itu kalau teman-teman lolos dari kalau nggak salah itu dapat istilahnya itu bisa dikonversi ke skripsi, benar nggak ya? Kalau nggak salah itu yang ini ya, kalau nggak salah. Yang apa istilahnya itu Pak Wahyu? Rekognisi. Yang awal tahun kemarin. Yang awal tahun kita kemarin tuh ngadain apa ya namanya itu? Penelitian mahasiswa apa, Mas? Bukan yang seleksi mahasiswa berprestasi itu loh. Istilahnya Presma, apa kalau di nasional? Presma itu ya. Mahasiswa berprestasi Mapres. Tahun Mapres. Karena Mapres sama Presma beda. Oh, Mapres ya, Mapres. Kita terakhir juara tahun 2018 ya, Odel itu. Setelah itu belum ada dari ADP lagi. Dari ADP belum ada untuk yang ke-1. Nah, mungkin teman-teman nih bisa nih kalau yang angkatan 2019, 20 dan 21 ini untuk cek di prestasi nasional Kemendikbud nih. Tapi kalau mau pengen cepat bisa juara tingkat fakultas atau universitas, cari ada dua Presma tingkat internasional, itu poinnya udah gede.
kalau pengen cepet ya dari ngumpulin satu-satu kan yang tingkat provinsi atau tingkat nasional kan banyak, nah susah kan yang beberapa prestasi. Nah kalau pengen cepet ya cari yang tingkat internasional 2 atau 3 pasti udah bisa juara di tingkat fakultas. Mas Suhar, Pak, Iya Bu Tati. monggo salah satu Pak Suhar boleh, Pak Yuliansa boleh, Pak Wahyu juga boleh coba untuk mengulangi lagi satu persatu apa yang kita gelar, yang kita festivalkan hari ini, misalnya lomba video, durasinya berapa, batasnya apa saja yang harus dimasukkan, begitu juga dengan apresiasi, buktinya harus apa, kemudian sayembara seperti apa, supaya teman-teman, termasuk ini Mas Dana juga bertanya voice over, informasi lebih lengkap. Jadi biar teman-teman mahasiswa mendengar sekali lagi, monggo bisa diulang lebih pelan supaya mereka juga bisa menyimak dengan baik. Salah satu monggo Pak Yul atau Pak Wahyu atau Pak Suhar diulang lagi infonya. Mas Yul aja dari video aja nggak apa-apa Mas. Yang KMMI-nya nggak usah. Gimana dari video maksudnya? Yang itu loh Mas. Presentasinya. Iya, iya. 234. Yang KMMI-nya nggak usah karena udah di luar kita. Siap. Dari video ya. Videonya. Oke, ini sudah tampil jelas ya. Jadi kami juga melaksanakan lomba video untuk mahasiswa dalam rangka penyelenggaraan kurikulum MBKM di luar program studi. Jadi video kompetisi ini berlaku untuk semua mahasiswa yang mengikuti MBKM. Apapun bentuknya ya? Ya, apapun bentuknya dari keempat ini ya. Misalnya ngikut magang, ngikut KKN atau PK, kuliah di luar program studi atau kegiatan MBKM dari Kemendikbudristek. Nah, terserah, yang penting itu kegiatan MBKM bukan kegiatan yang lainnya. Nah, syarat ketentuan videonya durasinya 5-10 menit, jadi tidak usah panjang-panjang. Pixelnya 720, syukur-syukur 1080 gitu. Aspek rasionya 16:9, orientasinya landscape, video bebas copyright. Jadi tolong yang menggunakan background bajakan atau ngambil background dari website-website tidak resmi, mohon jangan diikut sertakan karena copyright menjadikan salah satu penilaian bagi kami. Kemudian ada mencantumkan yang wajibnya logo MBKM, Merdeka Belajar yang di awal tadi ya. Kemudian ada logo UNY, ada logo Kemendikbudristek pada seluruh atau sebagian video, bisa di cover awal atau akhir atau di setiap scene itu ada. Jenis video bisa berupa dokumentasi sendiri atau vlog atau kegiatan video lainnya. Tidak memuat unsur pornografi dan sara, belum pernah dipublikasikan dimanapun dan mengisi di Bitform Bitly Festival Video MBKM S1. Nah, kemudian penghargaan terhadap pemenang kami pilih juara 1, 2, dan 3. Juara 1 500.000, juara 2 300, juara 3 dan untuk prestasi mahasiswa kami memberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap mahasiswa yang sudah berkompetisi dan menang. Jadi bukan hanya berkompetisi nasional, tetapi menang di peringkat 3 besar kompetisi nasional atau internasional. Nah, ketentuannya lombanya bisa akademik atau non-akademik, bebas. Mau lomba berkuda, panah, lempar lembing, yang penting itu nasional skalanya atau nasional, atau lomba cerdas cermat, atau lomba-lomba yang lainnya. Pokoknya ada hubungan akademik dan non-akademik. Bisa perorangan atau kelompok. Ya logikanya kalau perorangan hadiahnya untuk 1 orang, kelompok ya dibagi sejumlah anggota kelompok. Periode lomba dan yang dinyatakan menang, misalnya boleh saja lombanya bulan April tapi dinyatakan menangnya bulan Mei, itu masuk ini ya, atau lomba bulan Februari tapi dinyatakan menangnya bulan Mei. Periode lombanya pokoknya masuk sampai Mei dan November, dan kuotanya 13 orang, 1 mahasiswa hanya boleh 1 kali pengajuan, baik untuk perorangan ataupun kelompok. Mengisi form pengajuan di Bitly apresiasi prestasi mahasiswa S1. Total dana yang kami sediakan di sini 6.500.000.
Kemudian yang terakhir ada sayembara voice over yang akan kami ajak kerjasama untuk mengisi suara pada panduan operasional pembelajaran di luar kelas yang akan diunggah di kanal YouTube jurusan. Nanti sampel voice over-nya dikirim ke Bapak Wahyu Rusdianto dengan alamat email wahyurusdianto@uny.ac.id. Di voice over mohon yang dikirimkan sampelnya no background. Jadi benar-benar murni, bukan suara yang dibuat-buat atau sengaja dibuat-buat, dan memang suara aslinya. Seperti itu Bu Tanti dan rekan-rekan mahasiswa, semoga bisa bertambah jelas dari penjelasan yang saya ulangi ini tadi. Semoga Mas Danang Awan yang tadi menanyakan, semoga kemudian punya minat lebih untuk mengikuti lomba ini. Oke, Mas Suhar, mau dilanjut? Oke, terima kasih penjelasannya kembali dari Pak Yul. Nah, silakan dari teman-teman mahasiswa, apabila ada yang masih unek-unek atau ada yang mengganjal, silakan ditanyakan di sini. Nah, saya sedikit beri penekanan ya untuk program Kampus Merdeka ini. Konsep Kampus Merdeka ini kan istilahnya itu memberikan kesempatan kepada teman-teman itu untuk menggali soft skill maupun hard skill di luar program prodi teman-teman. Nah, memberi kesempatan di bidang lain. Nah, jadi semangatnya itu menambah keahlian-keahlian di bidang-bidang yang lain. Nah, semangatnya yang ditekanan di situ. Karena diberi kesempatan itu, maka diberikan juga rekognisi SKS yang bisa dikonveksi. Dan mahasiswa, nah fokusnya itu di SKS-nya, bukan di, yang saya tangkap itu di SKS-nya, bukan di pengembangan dari soft skill-nya atau hard skill-nya. Jadi coba nanti di pikirannya itu agak digeser dikit. Ketika saya mau ambil ini, tujuan utama adalah pengembangan soft skill. Nah, atau seperti ini gambarannya, teman-teman kan sebagai S1 kependidikan, seperti tadi yang dikatakan Pak Yul, bahwa apabila teman-teman tidak 100% untuk menjadi guru, artinya teman-teman bisa mengambil kesempatan itu magang. Magang itu selama 6 semester atau bahkan sampai 1 tahun. Di situ teman-teman bisa mendapatkan istilahnya sertifikat. Sertifikat ini artinya kan teman-teman bisa dinyatakan bahwa teman-teman itu bisa siap kerja. Artinya siap kerja karena teman-teman sudah bekerja selama 6 bulan sampai 1 tahun itu. Itu bisa menjadi pendamping ijazah tani ketika nanti teman-teman bisa melamar di luar kependidikan. Artinya kan itu nanti yang didapat bukan SKS-nya. Walaupun ketika teman-teman sudah melakukan itu, tapi nggak dapat SKS-nya, tapi kan skill dan kesempatan di luar di sana untuk menggali lebih dalam tentang istilahnya kesempatan kerja kan lebih luas. Dan ada kemarin juga yang bertanya ke saya, Pak, kalau saya ikut MBKM di kementerian itu tetap bayar SKS-nya enggak? Nah, itu lebih jauh lagi malah. Artinya dia berharap bisa dikonversi SKS dan dia berharap gratis tidak membayar SKS di UNY. Tapi bukan itu ya maksudnya dari MBKM itu. Jadi teman-teman yang jadi fokusnya adalah pengembangan kemampuan dari teman-teman itu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin closing statement dari Pak Yul, Pak Wahyu, atau Bu Yudi dari Bu Tanti mungkin belum kita tutup acara Festival Kurikulum MBKM PADP ini. Silakan. Ya, sedikit saja dari saya. Festival ini belum tentu tahun depan ada lagi ya teman-teman. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kegiatan kurikulum MBKM sih tahun depan saya yakin masih ada. Tapi khusus untuk festival ini, apresiasi lomba, kemudian lomba video, kemudian sayembara voice over ini tahun depan belum tentu ada. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Kami tunggu partisipasinya. Kapan lagi teman-teman mendapatkan apresiasi dari berbagai macam bentuk ya, dari prodi dapat, nanti dari fakultas juga dapat. Dan harapannya ini jadi kompetisi yang sehat. Jadi silakan nggak usah saling menjatuhkan, dimaksimalkan saja potensi dirinya untuk mengikuti ini. Kami harap segera dapat hasil-hasil yang terbaik dari karya-karya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Dari Pak Yul,
Bu Tanti atau Bu Yudit? Dari saya cukup. Dari Bu Tanti cukup ya. Nah, dari Pak Yul juga. Bu Yudit? Saya sih cukup aja, Pak Suhar. Mungkin tambahan dikit deh. Dari beberapa pengalaman saya untuk menyebarkan tentang program-program yang ada di fakultas ataupun di jurusan tuh kebanyakan memang kendalanya adalah di minat mahasiswa. Entah itu lomba ataupun program-program yang lain, pasti karena hambatannya karena minat mahasiswa. Paling kalau misalnya saya menyebarkan di kelas atau melalui WA, pun cuma 1-2 orang yang tanya, itu pun cuma tanya aja, sekedar tanya gitu. Jadi saya harap dengan adanya program ini, MBKM ataupun festival kurikulum MBKM ini, ayolah teman-teman manfaatkan waktunya dengan baik. Ini kesempatan kalian untuk belajar, untuk menimba ilmu, menambah pengalaman yang pastinya tidak akan berakibat buruk buat kalian. Pasti ada hikmah dan pengalaman yang bisa kalian ambil untuk masa depan kalian. Gitu. Terima kasih Pak Suhartanto. Sama-sama Bu Yudi. Saya sedikit menambahkan. Silahkan Bu Tanti. Baik, terima kasih. Saya lihat dari peserta ini, dari angkatan 2018, itu hanya ada 2 orang, Mbak Nadia sama Mbak Rina. Padahal slot untuk video itu, terutama untuk KKNPK, itu hanya bisa dilakukan oleh angkatan 2018 yang saat ini sedang melaksanakan KKNPK, sementara 2019-2021 kan belum, otomatis tidak bisa membuat video tentang KKNPK. Jadi untuk wabil khusus Bu Mbak Nadia dan Mbak Rina Indriani, mohon bisa di-share ke teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan KKNPK, supaya kalian punya kesempatan yang sama dan kita berkompetisi secara fair dan berani. Begitu aja. Saya minta tolong ke Mbak Rina sama Mbak Nadia. Terima kasih. Sama-sama Bu Tanti. Wah, udah dijawab di chat. Siap, baik Bu. Oke. Ya, untuk informasi ini di-share ke teman-teman kelas bahwa kita ada festival kurikulum. Nanti PPT-nya juga nanti di-share ke teman-teman. Dan kalau mungkin ini bisa, atau mungkin nanti ini Pak Wahyu di-upload di YouTube gimana? Iya Pak Wahyu? Ya, rencananya setelah ini akan kami upload di YouTube. Nah, nanti teman-teman yang tanya lebih lanjut silakan diarahkan ke YouTube prodi kita ya, prodi PADP. Kita akhiri festival kurikulum MBKM PADP ini dengan bacaan Alhamdulillah karena udah berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya tutup, saya mohon maaf saya mewakili tim dari festival kurikulum MBKM memohon maaf apabila ada salah perkataan, salah sikap dan salah secara keseluruhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya teman-teman. Bu. Presensinya jangan lupa diakses dulu, diisi dulu. Coba saya share lagi ya. Oke. Ya, jangan sampai tenggelam